Dan Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Dalam penanganan perkara tersebut, polisi telah mengamankan 7 orang yang diduga terlibat. Proses penyelidikan dan pemeriksaan masih terus dilakukan untuk mendalami rangkaian peristiwa, serta mengungkap fakta-fakta terkait kasus tersebut. Pihak kepolisian menegaskan bahwa penanganan perkara dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak. Dan untuk membahasnya bersama kami telah terhubung dengan AKBP Robi Heri Saputra, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Selamat malam Bang Robi, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, selamat malam Mbak Lydia. Oke baik, Bang Robi, ini kita membahas terkait tentang kasus yang sedang hangat diperbincangkan, betul begitu ya Bang ya. Bang Robi, ini kasus ini diduga telah berlangsung cukup lama, dan mengapa dugaan penyekapan tersebut baru terungkap setelah beberapa waktu? Apakah memang ada kendala sebelumnya, sehingga tentunya korban ini tidak dapat segera meminta pertolongan? Silakan Bang Robi. Jadi kasus ini terungkap karena keluarga dari salah satu korban itu menghubungi sebuah lembaga yang diminta untuk bantuan hukum karena satu orang di antara ketiganya ini sudah membayar permintaan dari pemilik atau dari percetakan tersebut senilai 50 juta. Namun dia juga masih belum dikeluarkan. Nah, sehingga datanglah ke percetakan itu dan kemudian menginformasikan ke masyarakat dan juga mungkin dari masyarakat juga ada menginformasikan ke polisi, sehingga kami dari Polres Metro Jakarta Pusat turun ke sana dan menemukan ternyata ada 3 orang korban yang sedang disekap. Jadi kalau kita lihat mungkin dari situasi atau suasana di tempat percetakan tersebut, hal penyekapan itu dianggap mungkin tidak termasuk perbuatan pidana atau kurangnya kepedulian sosial di antara sesama pekerjanya. Baik, tadi juga Anda sudah mengatakan bahwa beberapa sudah membayar, betul begitu ya Bang ya. Dan jika memang perusahaan menduga terjadi pencurian dengan nilai kerugian sekitar 230 juta ya, mengapa menurut hasil penyidikan perusahaan ini justru memilih melakukan penyekapan dibanding melaporkannya kepada pihak kepolisian juga Bang? Dan apakah memang ada indikasi mereka tuh memang sengaja mengambil alih fungsi penegakan hukum? Benar. Jadi menurut kami untuk pelaporan pencuriannya itu masih dalam penyelidikan kami. Itu perkara yang berbeda. Tapi yang bisa kita lihat bahwa dari pihak dari perusahaan percetakan itu mengambil langkah bukan melalui jalur hukum, namun seperti main hakim sendiri, mencoba untuk menahan atau membatasi kemerdekaan orang lain, juga melakukan pengancaman dan pemerasan melalui permintaan kepada keluarganya dengan cara meminta 50 juta per orang dari ketiga korban tersebut. Baik, ini kan pemilik percetakan juga sudah melaporkan balik ya Bang ya ketiga korban ini, dan tentunya atas dugaan pencurian. Bagaimana dari Polres Jakarta Pusat sendiri untuk memastikan proses penyidikan ini terhadap 2 laporan berjalan objektif tanpa saling mempengaruhi Bang? Tentu saja yang kita bisa lihat, kita tetap menjalankan dua laporan tersebut secara profesional, namun tentu saja porsinya berbeda karena permasalahannya berbeda. Untuk pengancaman, pemerasan dan atau penganiayaan dan atau perampasan kemerdekaan ini sudah pada tahap lidik dan sudah ada tahap penetapan dengan 7 tersangka yang sudah kami tahan. Dan untuk laporan pencuriannya, karena juga terlambat atau belakangan baru melapor, kami sekarang masih pada tahap penyelidikan, artinya masih dalam proses memverifikasi apakah dalam laporan tersebut ada perbuatan pidana atau tidaknya. Nah, jadi nanti masih ada proses lidik, kalaupun ada baru kita naikkan ke penyidikan, kemudian baru nanti ada tahap berikutnya lagi. Berarti sejauh ini penyidik sudah menemukan alat bukti yang tentunya menguatkan dugaan pencurian ini oleh para korban ya Bang? Atau justru sekarang ini fokus utamanya hanya di penyidikan pada dugaan penyekapan ini Bang? Kita jalankan dua-duanya, namun untuk proses laporan pencuriannya, karena ini juga masih proses penyelidikan, jadi kita belum menemukan bukti yang cukup untuk menaikkan statusnya menjadi penyidikan.
Jadi untuk perbuatan pidananya kita juga belum duduk mengenai masalah kasus pencurian, kita belum menemukan buktinya. Berarti jika nantinya dugaan pencurian itu sudah terbukti, apakah hal tersebut menjadi pembenaran atas tindakan penyekapan yang dilakukan oleh para tersangka ini? Tentu saja tidak. Walaupun ada perkara pencurian, itu bukan menjadi sebuah alasan pembenar dari perbuatan lain, yaitu baik itu penganiayaan atau pemasungan atau apalagi dengan pengancaman dan pemerasan. Itu adalah perkara yang berbeda. Yang jelas yang sudah kita temukan bukti dan sudah cukup alat buktinya dan sudah kita temukan tersangkanya adalah kasus yang kedua. Yang pertama kita temukan yaitu penganiayaan dan atau perampasan kemerdekaan dan atau pengancaman dan pemerasan. Untuk pencuriannya sendiri kita masih terus kita lakukan proses penyelidikan secara profesional. Kebetulan juga orang-orang yang kita klarifikasi yang masih ada di tahanan kita juga meminta klarifikasi dari pekerja lain yang melihat atau mengetahui informasi terkait pencurian tersebut. Nah, kemudian kita luruskan juga jumlah yang dilaporkan itu adalah jumlah kerugian yang menurut pelapor setelah sekian lama, jadi dihitung dari mulai orang atau ketiga terlapor yang menjadi korban ini bekerja sampai dengan kemarin, sehingga dihitung mereka sampai dengan jumlah yang 273 juta sekian. Baik, Gitu, tadi Mbak. Anda juga mengatakan ya Bang ya, ini kan terkait pasal pemerasan, perampasan kemerdekaan dan penganiayaan juga seperti yang sudah disebutkan juga oleh Bang Robi sebelumnya. Dan apakah penyidik ini masih membuka kemungkinan penerapan pasal lain juga Bang? Tentunya apabila ditemukan fakta baru selama proses penyidikan ini. Ya, ini kita masih melaksanakan proses penyidikan, jadi masih ada dinamika-dinamika atau fakta temuan berdasarkan pemeriksaan. Kita belum selesai, masih banyak beberapa saksi yang kita jadwalkan untuk diperiksa, antara lain pekerja-pekerja di perusahaan itu yang belum kita periksa, yang mengetahui dan mungkin dapat memberikan informasi atau fakta terbaru. Juga ada stakeholder terkait mengenai ketenaga kerjaan, mengenai kesehatan, mengenai psikologi, dan juga kita akan periksa mengenai sehubungan dengan kasus ini. Baik Bang, dari hasil olah TKP sendiri, apakah menemukan indikasi bahwa tentunya alat pemasukan ini memang sengaja dibuat secara khusus ya untuk menahan korban Bang? Dan jika benar, apakah itu memperkuat dugaan adanya unsur perencanaan sebelumnya? Benar, memang ada upaya atau dibuat secara khusus alat-alat tersebut. Itu juga menjadi salah satu dari peran 7 orang yang kami tahan. Itu ada 1 orang yang tugasnya memang membuat atau memodifikasi gelang-gelang maupun rantai dan sling untuk menahan. Berarti setelah ditemukannya alat-alat tersebut, apakah penyidik ini tentunya juga menemukan indikasi bahwa praktik penyekapan ini dan intimidasi terhadap karyawan ini pernah terjadi sebelumnya atau memang itu pertama kalinya, Bang? Fakta yang kita temui itu terkait perkara yang ini, namun informasi adanya kejadian serupa pada orang lain pada waktu yang lalu itu kita temukan. Namun kita masih gali informasinya mengenai saksi-saksinya yang bersedia menyatakan atau bahkan kita sampaikan karena ini juga live di TV, mungkin dari korban atau orang yang pernah mengetahui adanya kejadian tersebut. Karena kita dengar memang ada 1 orang yang pernah tahun lalu itu ditahan atau dipasung, namun berhasil kabur. Nah, mungkin dia mendengar acara ini juga bisa langsung ke kantor kami, kita buka pintu selebar-lebarnya, atau bila tidak juga memungkinkan bisa melalui hotline center Polri di 110, nanti dilayani dimanapun Anda berada untuk menghubungkan dengan kami sebagai penyidik di Polres Metro Jakarta Pusat.
Baik, berarti penyidik juga masih mendalami kemungkinan mungkin adanya korban lain juga yang belum lapor, betul begitu ya Bang Robi? Selain Ya, mungkin begitu. pemilik usaha juga, apakah ada pihak lain yang tentunya berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana juga? Atau misalnya pihak yang mengetahui tetapi membiarkan dugaan penyekapan itu tetap berlangsung, Bang? Memang tidak menutup kemungkinan ada yang lain lagi yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Namun berdasarkan fakta pemeriksaan sampai dengan saat ini, itu 7 orang ini dulu yang cukup alat bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka. Baik Bang, ini kita membahas terkait tentang psikologisnya nih. Bagaimana kondisi fisik dan psikologis para korban tentunya saat ini Bang? Apakah kondisi tersebut juga mempengaruhi proses pemeriksaan Bang? Kami dari Polres Metro Jakarta Pusat kemarin sudah dari 2 hari yang lalu dan kemarin juga melakukan pendampingan bersama dengan Bitdokes Polda Metro Jakarta Pusat dan juga tim trauma healing dari Biro Psikologi untuk melakukan asesmen untuk menilai kesehatan dari ketiga korban baik secara jasmani maupun secara psikologi. Tentu saja itu baru pertama dan tidak hanya sekali asesmen ini itu baru dilaksanakan asesmen awal, nanti mungkin ada asesmen lanjutan. Kita fokus ke pemulihan korban. Kita fokus dulu kepada korban yang sudah 21 hari dipasung untuk kembali sehat jasmani dan rohaninya. Baru setelah itu nanti kita akan lanjutkan untuk memeriksa mereka dalam hal kelengkapan berkas perkara yang akan kita lakukan ini. Baik, karena kalau saya melihat juga korban dari kasus ini juga terkait psikologisnya ya Bang, begitu. Dan kasus ini Ya, tentunya benar. menjadi perhatian publik ya Bang, karena ini kan terjadi di lingkungan kerja nih. Dan Polres sendiri apakah berkoordinasi dengan instansi ketenagakerjaan atau pihak terkait juga? Tentunya ini mencegah praktik serupa di perusahaan lainnya. Iya, kita juga mengucapkan terima kasih setelah kasus ini muncul, sudah langsung ada pendampingan dari staf khusus Presiden, Pak Said Iqbal, dari kemarin mendatangi korban, juga tadi juga mendampingi kami dari Polres Metro Jakarta Pusat dan dari Polda Metro Jaya rilis perkembangan kasus. Ini juga menunjukkan bahwa pemerintah memberi perhatian yang cukup besar bagi kasus yang seperti ini yang melibatkan ketenagakerjaan. Baik, kalau langkah dari Polres Jakarta Pusat setelah hal ini terjadi bagaimana Bang ke depannya? Kita masih melakukan proses penyidikan. Serangkaian kegiatan ini kita lengkapi dulu berkas perkara sambil berkoordinasi dengan jaksa untuk kelengkapan berkas perkaranya untuk dilanjutkan ke penuntutan dan ke persidangan, Mbak. Oke, baik Bang Robi, bisa diberikan apa pelajaran yang bisa diambil dari masyarakat dan para pelaku usaha dari kasus ini Bang? Dan tentunya agar setiap dugaan tindak pidana di lingkungan kerja ini diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan dengan tindakan main hakim sendiri. Benar, yang pertama tentu saja kami menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa kita hidup di lingkungan sosial dan juga di negara hukum. Jadi setiap permasalahan sebelum kita mengambil tindakan sendiri, kita hitung konsekuensinya apakah kita melanggar hukum atau tidak. Jangan merasa mungkin pimpinan atau atasan kemudian bertindak sewenang-wenang, kemudian hakim sendiri mengambil dinas yang malah itu merugikan orang lain, juga merugikan diri sendiri. Yang kedua, ini juga menjadi self-aware atau perhatian bagi kita untuk lebih waspada di lingkungan kita. Mungkin saja hal-hal serupa ini tidak hanya terjadi pada kasus ini, tapi juga mungkin saja kita. Dan bila mana kita menemukan hal-hal tersebut yang kira-kira melanggar atau menyalahi aturan, dapat menghubungi call center Polri di 110, jangan ragu untuk menyampaikan bila mana menemukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada di lingkungan. Mungkin kalau kita tidak berani langsung menegur, ya hubungi saja polisi terdekat untuk ditindaklanjuti.
dan kami yakinkan itu pasti ditindaklanjuti oleh polisi. Demikian, Mbak. Oke, baik. Tentunya penegakan hukum yang tegas diharapkan tidak hanya memberikan keadilan bagi para korban, tetapi juga menjadi pengingat bahwa setiap persoalan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan dengan tindakan yang melanggar hukum. Terima kasih kepada AKBP Benar. Robi Heri Saputra, SH, Terima kasih. SIK, FH, Kasat Reskrim Ya, Polres terima kasih, Metro Mbak. Jakarta Pusat atas informasi yang telah disampaikan. Selamat malam, Bang Robi. Selamat malam, Mbak. Ya, terima kasih. Pemirsa, jangan kemana-mana, karena informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Malam sesaat lagi. Dan demikianlah Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Tentunya saya Lydia Junita dengan segenap kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.